Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baiklah anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah anak-anak, sebelumnya udah tahu belum apa itu pesantren Ramadan, atau bisa disebut kita pesantren kilat ya? Ada yang tahu? Kalau belum tahu, mari kita bahas. Jadi pesantren kilat ini pesantren yang dilaksanakan di bulan Ramadan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, berbeda dengan tahun kemarin ya. Kali ini kita melaksanakannya secara daring. Walaupun dengan keadaan demikian, kita pasti harus lebih semangat. Walaupun di rumah saja, tetap dalam menjalankan ibadah puasa dengan ikhlas dan senantiasa penuh dengan kesabaran, karena Allah beserta orang-orang yang bersabar. Maka kita pun harus bersabar dalam menjalankan ibadah puasa. Baiklah anak-anakku, langsung saja kita ke materi pertama. Ayo, siapa nih yang sudah melaksanakan berpuasa? Coba kalau begitu kita coba tanya ya. Apa hukum melaksanakan ibadah puasa? Betul, yaitu adalah wajib. Kenapa mesti wajib? Karena ibadah puasa ini adalah salah satu kewajiban bagi muslim dan muslimat, dan ibadah puasa di sini juga dituliskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian puasa di bulan Ramadan ini dilaksanakan selama 30 hari. Kebayang nggak puasa selama 30 hari ini rasanya gimana sih? Pasti rasanya tuh kayak yang tenggorokan kita kering. Terus juga kita dilarang untuk memakan sesuatu apapun itu. Bahkan memasukkan sesuatu ke mulut kita pun itu tidak dibolehkan selama masih di bulan Ramadan. Masya Allah, saking diwajibkannya untuk berpuasa, kita pun kalau tidak berpuasa maka kita wajib menggantikannya di bulan-bulan berikutnya atau di bulan-bulan lain, atau membayar fidyah. Nah, selanjutnya puasa ini adalah salah satu rukun Islam yang keempat. Yang pertama yaitu adalah syahadat. Yang kedua yaitu adalah sholat, dan yang ketiga adalah zakat, dan yang keempat puasa, dan terakhir melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, pengertian puasa. Puasa secara bahasa adalah al-imsak, yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah yaitu adalah menahan dari setiap yang membatalkan puasa. Dari waktu sahur kita mulai berpuasa sampai terbenamnya matahari, yaitu pada waktu maghrib. Selanjutnya, dalil puasa. Dalil puasa ini terdapat dalam Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 183. Kita baca bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya diampuni dosa-dosa yang lalu dan bahkan yang akan datang. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Rukun puasa yang pertama yaitu niat puasa di bulan Ramadan. Udah tahu ya sebelumnya niatnya seperti apa? Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma qadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Atau boleh pakai bahasa sendiri ya. Saya niat puasa besok untuk menunaikan kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, niat ini kita baca di waktu sahur atau sebelum dan setelah melaksanakan sholat tarawih. Itu lebih baik. Yang kedua yaitu adalah menahan dari setiap hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi ketika sesudah sahur itu sudah imsak, kita tidak dibolehkan untuk memakan sesuatu atau minum sesuatu. Kenapa demikian? Karena ketika sudah imsak, segala hal-hal yang dilarang dan untuk membatalkan puasa itu tidak boleh kita lakukan, karena setiap rukun dalam puasa ini itu adalah salah satu syarat wajib dalam menjalankan puasa. Nanti kita akan bahas hal-hal yang membatalkan puasa. Sunnah puasa. Apa sih sunnah puasa itu? Yaitu segala hal aktivitas yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, dan Rasulullah sangat menganjurkan 5 hal ini. Yang pertama, sahur. Jadi puasa mesti sahur terlebih dahulu. Kalau tidak sahur ya tidak apa-apa, tapi tidak akan mendapatkan pahala sunnah. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengakhirkan sahur. Jadi bukan berarti kita menunggu waktu imsak, bukan, tapi melainkan yaitu tadi minimal ketika kita imsak jam 4:30, kita ambil setengahnya atau jam 4 pas. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, menyegerakan puasa atau menyegerakan berbuka puasa ya. Jadi ketika kita berpuasa, Rasulullah menganjurkan kepada kita, kata Rasul apa? Sesungguhnya di antara hambaku yang aku cintai yaitu adalah orang yang selalu menyegerakan berbuka puasa. Kemudian yang keempat yaitu berdoa ketika berbuka puasa. Sudah pada tahu ya semuanya doa untuk berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu wa ala birahmatika ya arhamar rahimin. Dan yang terakhir, yang kelima, berbuka dengan kurma. Pak, gimana kalau misalkan nggak ada kurma di rumah? Boleh. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berbuka puasa atau Rasulullah meminum seteguk air putih. Jadi boleh kita minum air putih walaupun nggak ada kurma di rumah. Nah baik, sekarang adalah yang membatalkan puasa.
Yang pertama, makan dan minum disengaja. Jadi tidak boleh kita makan dan minum setelah imsak atau setelah sahur. Kita makan di luar rumah misalnya sama teman bareng-bareng ngumpet, nah itu juga tidak boleh, karena adalah membatalkan, kecuali misalnya ketika kita masih kecil, TK atau kelas itu ya, itu boleh kita makan misalnya jam 7 sarapan misalnya, boleh untuk melatih kita berpuasa, tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Kemudian memasukkan sesuatu pada bagian lubang tubuh. Jadi ketika kita sering ya kita temui orang-orang di sekitar kita, bahkan tidak kita sadari sendiri pernah memasuki atau mengupil atau bahkan mengorek-korek telinga kita ya, pakai benda apapun atau pakai tangan kita misalnya, jari, itu juga tidak boleh karena akan membatalkan puasa. Dan yang ketiga yang sering kita dapatkan buat perempuan khususnya nih, yang sudah balik, yang sudah itu ya, tidak boleh ketika mengalami haid atau nifas ya. Jadi tidak boleh dilanjutkan puasanya ketika itu sudah terdapat tanda haid nifas, tidak boleh kita lanjut puasanya. Kemudian yang terakhir, muntah disengaja ini ya. Jadi muntah disengaja ini juga tidak dibolehkan. Misalnya kita menggunakan cara memasukkan tadi ya, jari kita ke dalam tenggorokan supaya muntah misalnya, itu juga tidak boleh. Atau mencoba untuk menjadi sakit misalnya, itu juga tidak dibolehkan, akan membatalkan puasa. Jadi puasa kita harus tetap terjaga dari 4 hal ini ya, begitu. Kemudian selanjutnya yaitu, nah Bapak akan rangkum apa saja yang menghapus pahala puasa. Yang pertama, kita melakukan dosa dari mulut kita. Kok bisa Pak? Bisa, karena mulut kita itu adalah senjata yang paling utama, yaitu orang akan mendengar jika mulut kita berbicara. Maka jagalah ucapan kita dari setiap apa yang kita ucapkan. Misalnya jangan sampai sekali kita ngomongin orang di belakang kita, atau jangan sampai kita berbohong ya, jangan sampai kita berburuk sangka kepada orang lain, dan jangan sampai kita memfitnah, apalagi seperti itu ya. Itu sangat berdosa dan akan menghapus pahala puasa, percuma ya. Puasa sehari penuh itu hanya akan mendapatkan lapar dan haus saja. Kemudian yang kedua, dosa dari mata kita. Nah, seringkali ya tanpa kita sadari, baik perempuan laki-laki memandang lawan jenis itu boleh, tapi dengan catatan jangan sampai kita berlebihan. Atau misalnya ketika di depan kita misalkan ada perempuan yang pakai jilbab lewat, nah kita tengok terus sampai dia pergi jauh, ya itu juga tidak boleh ya. Bahkan dan lain sebagainya itu juga akan mendapatkan dosa dan akan malah menjadi penghapus pahala puasa kita. Kemudian dosa dari pendengaran kita, ya Allah ya. Jadi ketika kita mendengar sesuatu, mendengar perintah ya, jadi jangan sampai kita ingin mencari-cari kesalahan orang lain dengan memanfaatkan pendengaran yang tidak baik. Contoh, ketika kita di tetangga kita ada keributan, kita dengerin aja sampai selesai, itu juga tidak baik ya, dan malah akan menjadi penghapus pahala puasa kita dan kita malah berdosa. Namun jika kita pandai memanfaatkan pendengaran telinga kita dengan ke arah yang lebih baik, maka kita pun akan mendapatkan pahala berpuasa.
Nah, yang keempat ya, yaitu dosa dari seluruh tubuh kita. Yang sering mencuri, yang sering jahil, yang sering apalagi? Yang sering apa itu ya? Pokoknya segala aktivitas yang tidak baik yang kita lakukan dari anggota tubuh kita, tangan, kaki ya, itu juga tidak boleh. Misalnya kamu suka mukul, kamu suka nendang, kamu suka ini ya, itu jangan sampai ya. Kenapa? Karena seluruh aktivitas di bulan Ramadan itu adalah dilipat gandakan. Maka sungguh rugi orang jika memanfaatkan dan menghapus pahala puasanya dengan begitu saja ya. Dosa dari mulut kita, dosa dari mata kita ya, dosa dari pendengaran kita, dan bahkan dosa dari seluruh tubuh kita. Naudzubillah. Jadi ayo kita jauhi dari 4 hal yang menghapus puasa kita ya. Kita gantikan dengan amal-amal yang lebih baik lagi, seperti kita membaca Al-Quran ya, seperti kita beritikaf di masjid atau bergaul dengan orang-orang soleh ya. Seperti itu ya anak-anak. Semoga kita semua mendapatkan pahala puasa tanpa sedikit pun menghapus pahala puasa. Hikmah puasa yang pertama, dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, mendekatkan sedekat-dekatnya diri ini untuk tetap fokus beribadah kepada Allah, melaksanakan kewajibannya serta menjauhi apa yang Allah larang kepada kita. Dan yang kedua, melatih kesabaran sehingga kita dididik di bulan suci ini untuk tetap bersabar menahan amarah, bersabar dalam menahan lapar dan haus, dan bersabar dalam menahan aktivitas yang membatalkan puasa. Dan yang ketiga, tubuh kita pun akan menjadi sehat jika kita selalu berpuasa. Menurut para dokter bilang ya, kalau suatu operasi itu disembuhkan ketika kita berpuasa. Jadi mempercepat penyembuhan. Subhanallah. Nah, sekian anak-anak yang dapat Bapak sampaikan di pertemuan pesantren kilat pertama ini.